Kisah Para Rasul 23, hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Saya lanjut dulu baca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 30. Maaf, bukan lanjut, ulang lagi dulu ayat 30 karena ini satu perikop dengan Kisah Para Rasul 23. Ayat 30 Kisah Rasul 22. Tema Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Nah, kita lanjut di Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ayat 3. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Kita lihat dulu, jadi ini di pembacaan perikop Paulus di hadapan mahkamah ini, karena kepala pasukan yang rindu mau untuk mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus sampai mereka begitu menggebu-gebunya mau untuk melenyapkan Paulus dari muka bumi, mau membunuh Paulus. Nah, kepala pasukan dia nggak mau asal-asalan saja melakukan hukuman itu. Jadi dia mau meneliti lagi kenapa ada tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Jadi Paulus diambil dari penjara, dia perintahkan kepada imam-imam kepala seluruh mahkamah agama untuk berkumpul. Jadi kepala pasukan ini adalah orang yang bijaksana, enggak ambil keputusan hanya karena desakan daripada orang banyak. Dan ini yang dia lakukan, dia bawa lagi Paulus di hadapan mahkamah agama dan imam-imam kepala. Nah, di situ Paulus mulai berkata lagi, "Ya, aku tetap hidup sampai hari ini dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, salah satu imam besar yang bernama Ananias malah menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Seorang pemimpin ini, imam kepala, imam besar, bertindak dengan emosi, nyuruh orang menampar Paulus, orang yang dekat Paulus untuk menampar. Paulus berhak untuk menyatakan apa yang dia mau, pembelaan dia. Dan ini imam besar Ananias bertindak dengan emosinya sendiri. Kita belajar dari tindakan ini untuk tidak asal-asalan emosi, nggak langsung nampar orang, nggak langsung mengeluarkan apa yang membara di hati karena nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan ini yang imam besar Ananias lakukan. Nah, hal itu yang Paulus balas dengan berkata bahwa Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Kita ingat kata Tuhan Yesus yang untuk orang-orang Yahudi dulu pengajaran Yesus, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, engkau seperti kuburan yang berkapur putih, bagus di luar, putih-putih di luar bersih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang. Nah, seperti ini yang Paulus katakan. Dia katakan kepada imam besar Ananias ini, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dia sendiri yang langgar, dia enggak menunggu penjelasan Paulus, daripada main tangan langsung nampar mendengar apa penjelasan Paulus. Ayat 4, dan orang-orang yang hadir di situ berkata,
Engkau mengejek imam besar Allah. Nah, manusia sangat menghargai ya, ini imam besar dihargai sekali. Dan di sini yang dikatakan bahwa mereka membela langsung imam besar. Kenapa engkau di sini datang untuk mengejek imam besar Allah? Kalau kita ingat pembacaan di Sakaria kemarin, kita ingat ya bagaimana Tuhan berkata, engkau memberikan, bukan Sakaria, kita sudah masuk Maleaki, maaf. Maleaki 1 yang kita baca sebelumnya, bagaimana Tuhan di situ mengatakan bahwa engkau membawa binatang buta untuk mempersembahkan kepada aku, binatang timpang, binatang sakit. Cobalah itu bawa ke bupatimu. Kan, coba bawa ke bupatimu, apakah ia berkenan kalau engkau memberikan yang demikian. Nah, seperti inilah Tuhan mau sampaikan, dan ini keluar di mulut Paulus hari ini, pembacaan kita, bahwa orang-orang sangat menghargai imam besar, tetapi apakah mereka menghargai kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan? Nah, ini yang Paulus jawab di ayat yang kelima. Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Jadi Paulus tahu, saya harus menghormati pemimpin bangsaku. Saya tidak boleh berkata jahat kepada pemimpin bangsaku. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Dia ngaku, "Saya juga orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Karena dia tahu, dia mengharapkan, mengimani Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus Kristus itu yang dia percaya, yang membuat orang-orang marah dan menangkap dia dan mau membunuh dia. Itu alasan mereka menangkap Paulus. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jadi orang Farisi dan orang Saduki ada perbedaan kepercayaan, perbedaan pendapat. Orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang Farisi mempercayai kedua-duanya. Nah, kita sangat tahu bahwa roh itu kita bisa lihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan itu adalah roh, ada malaikat. Tetapi ini orang Saduki tidak mempercayai. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tetapi kalau tetap mempercayai bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, dan tidak ada roh, ini orang Saduki. Itu kita ingat waktu Tuhan Yesus masih hidup, sebelumnya ada orang-orang Saduki juga yang mencoba untuk menjatuhkan dia karena mereka tidak mempercayai tentang roh dan malaikat dan tentang kebangkitan. Nah, orang Farisi mempercayai, tetapi mempercayai dan banyak hal yang mereka tidak hidupi. Jadi karena dua kumpulan ini sudah tidak ketemu, bertentangan dalam pengajaran mereka. Bagaimana kita mau bersatu di dalam komunitas kalau kita tidak satu iman, tidak satu kepercayaan? Jadi perlu terlebih dahulu kita menyatukan hati, mempercayai bahwa Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita mau tinggal dalam satu komunitas, baru kita dengan pertimbangan kita sendiri, kita nggak akan bisa satu hati dengan komunitas itu. Jadi kita bikin kumpulan, kelompok-kelompok kecil. Kalau kita tetap dalam ada hal yang kita nggak setuju, kita bisa bagi supaya nanti Roh Kudus yang akan tuntun. Karena itu bisa menjadi perpecahan. Kalau kita ada pengertian kita sendiri dan itu kita simpan tanpa kita buka. Nah, mari kita di dalam kelompok-kelompok kita, apakah kita 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau bahkan 10-20 orang, kita bersama-sama bersatu hati dengan satu iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kita lihat di sini ayat 9, maka terjadilah keributan besar. Kenapa keributan besar?
Karena orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu, dan orang banyak, ada 3 kelompok di sini, orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang banyak di situ. Mereka berbeda dalam pengertian, dalam kepercayaan, sehingga terjadi keributan besar. Kita lihat ya dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, saat suami beda pemikiran, istri beda pemikiran, di situ ada kekacauan, masuk lagi anak-anak. Makanya kita berdoa, kita punya pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16b, supaya kita tetap menaruh pikiran Kristus setiap hari. Kita doakan pasangan kita, anak-anak kita yang belum bersatu sampai hari ini. Kita percaya Tuhan sanggup menyentuh. Mari kita berdoa terus, aku memiliki pikiran Kristus, suamiku, istriku, anak-anakku punya pikiran Kristus. Kita tawan segala pikiran, perasaan, dan kehendak kita, taklukkan itu di bawah pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Supaya sama, kita nggak punya pengertian sendiri, pikiran sendiri, tetapi kita punya pikiran Kristus. Saat suami istri sudah satu pikiran Kristus, kita akan satu jalan bersama-sama. Sangat kita lihat dalam hidup sehari-hari, karena pikiran kita masih berbeda, pertimbangan-pertimbangan berbeda, tidak ada kesamaan di dalam mempercayai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sana ada kekacauan-kekacauan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita tetap imani, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, supaya semua tipu daya iblis, kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga kita, Tuhan sanggup untuk pulihkan. Kita berdiri untuk mempercayai bahwa kita mempunyai pikiran Kristus. Kita, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita lanjut di sini. Jadi ada terjadi keributan besar, ayat 9. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Ahli Taurat dari golongan Farisi yang percaya roh, percaya malaikat, mereka yang membela Paulus nantinya. Dan mereka katakan, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang berbicara kepadanya. Sementara dari kalangan Saduki nggak mau percaya seperti itu. Nah, ayat 10, maka terjadilah perpecahan besar. Sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Jadi perpisahan karena sudah saling tidak ketemu orang Saduki dan orang Farisi. Nah, di sini perpecahan besar terjadi, mereka yang saling marah di situ bertengkar. Nah, kepala pasukan takut kalau mereka mengoyak-ngoyak. Ini mengoyak ya, mencabik-cabik seperti daging yang dicabik-cabik. Katanya sangat keras di sini. Maka karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Sangat bijaksana ini kepala pasukan. Dia nggak langsung menghakimi di ayat 30 tadi, pasal 22. Ini dia lihat ada perpecahan besar di antara massa. Dia mau untuk menyelamatkan Paulus, jadi dia panggil pasukan untuk mengambil Paulus dari tengah-tengah markas. Dari tengah-tengah orang banyak, dari tengah-tengah mahkamah agama ini dan imam-imam kepala. Jadi yang banyak tadi ini orang-orang pemimpin, otoritas mungkin kalau hari ini kita bisa bilang pendeta-pendeta kumpul, semua orang-orang kalangan atas yang bijaksana sebenarnya, tetapi karena pikiran belum dipenuhi pikiran Kristus, sehingga pertimbangan sendiri, kepercayaan sendiri yang mereka dahulukan, sehingga terjadilah kekacauan besar, perpecahan besar. Jadi tindakan yang sangat bijaksana dari kepala pasukan itu. Selanjutnya ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya, di sisi Paulus, dan berkata kepada Paulus kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Wow, ini Tuhan selalu setia, datang menguatkan lagi Paulus seperti sebelumnya yang dia sudah sampaikan waktu dia
Yerusalem dikatakan dia berani bersaksi di Yerusalem. Tuhan datang, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Rasul 18 ayat 9 kita ingat kembali. Dan Tuhan setia, datang lagi pada waktu dia dihakimi di sini, di hadapan mahkamah agama, di hadapan imam-imam kepala, di tengah malam Tuhan datang lagi kepada Paulus. Seperti ini kita lihat dalam kehidupan kita. Di satu tempat kita dianiaya, di satu kumpulan, di satu tempat, di mana-mana pun Tuhan selalu datang untuk menguatkan lagi. Bangkit nak, kuatkan hatimu, aku bersertamu. Sebagaimana engkau berani bersaksi waktu tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau bersaksi di Roma. Dia belum di Roma tapi sudah diketahui di Roma ya. Tuhan sudah tahu kemana akan dibawa lagi ini Paulus. Tuhan sudah memberikan dulu kekuatan kepada dia. Jadi kita lihat dalam hidup kita, Tuhan akan selalu setia saat kita menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup ini. Tuhan bilang di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dia akan menemani dan memberikan jalan keluar. Nah, seperti ini yang Paulus, kenapa Paulus bisa tulis di situ? Karena dia melewati perjalanan, bagaimana setiap ujian-ujian yang dilewati itu berat sekali, tetapi Paulus bilang pencobaan biasa. Karena dia sudah lewatin menjadi biasa, karena dia nggak lewatin sendiri. Dia lewatin bersama Tuhan. Dia lihat bagaimana di saat dia lihat tidak ada jalan keluar, Tuhan selalu ada di sana untuk tolong dia. Tuhan yang berikan jalan keluar. Ini di situasi yang berat, Tuhan kirim kepala pasukan di sana untuk menjadi pembelanya. Jadi Tuhan membela melalui kepala pasukan. Jadi ini kembali penguatan dari Tuhan kepada Paulus di malam berikutnya. Dia datang langsung berdiri di sisinya. Nah, Tuhan bisa datang kepada kita melalui firman-Nya hari ini, melalui firman yang kita baca, kita renungkan, firman yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, melalui khotbah atau melalui ayat Alkitab yang Tuhan ingatkan kita. Tuhan berbicara, kuatkan hatimu. Komplotan orang-orang Yahudi. Ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri. Wah, ini orang Yahudi yang sambil bersumpah, mereka ngutukin diri loh. Ini komplotan itu lebih dari satu orang ya. Ada dua berkomplot bersama-sama untuk menjatuhkan Paulus. Nah, di sini mereka bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Sebegitu-gitunya itu benih yang iblis taruh di dalam hati orang-orang Yahudi ini, beberapa orang ya, sampai mereka mengutuk diri, bersumpah, tidak makan, tidak minum, mereka puasa sebelum mereka membunuh Paulus. Kalau mereka belum bunuh Paulus sampai 100 hari, mereka bersumpah tidak makan, tidak minum. Begitu benih yang iblis bisa taruh dalam hati. Cabut kalau iblis taruh benih dengki, benih iri di dalam hati kita. Supaya kita tidak sampai kepada orang-orang yang mengadakan komplotan. Kenapa ada orang komplotan mau membunuh orang lain? Karena dimulai dengan hati yang benci, hati yang iri, hati yang marah di dalam. Ayat 13. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Banyak sekali ini, lebih dari 40. Kita nggak tahu 40 berapa kayak, tapi kurang dari 50. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Jadi kehendak mereka ini disampaikan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 15, karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Jadi mereka mau bersekongkol dengan imam-imam kepala mahkamah agama di sini.
dengan tua-tua bangsa Yahudi yang mereka, ini ide yang jahat dari mereka, suruh lagi, bawa lagi itu Paulus, anjurkan kepada kepala pasukan, jadikan kepala pasukan yang mengurus semua. Jadi mereka minta lagi untuk kepala pasukan supaya dihadapkan lagi ini Paulus kepada mereka. Nah, dihadapkan itu seolah-olah mau diperiksa lagi dengan teliti, karena kerinduan kepala pasukan mau memeriksa dengan teliti tentang Paulus. Nah, jadi ini si musuh tahu apa yang ada di hati kepala pasukan itu, supaya diteliti, padahal tipuan. Karena nanti kalau mereka mau bawa Paulus, sebelum tiba di depan mahkamah agama dan tua-tua, mereka sudah siap sedia membunuh. Mereka sudah siapkan ya, di jalan mereka nanti akan kami bunuh. Ayat 16, akan tetapi. Wow, luar biasa ini. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Selalu Tuhan, saat Tuhan mau membebaskan, ada saja orang-orang yang Tuhan kirim di tengah perjalanan kita untuk menghalangi maksud jahat iblis, menghalangi tipuan-tipuan dalam hidup kita. Tadi ada kepala pasukan, sekarang ada ponakan Paulus yang mendengar rencana itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan dia, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu, keputusan di tangan kepala pasukan. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Wow, cara kerja Tuhan tak terselami. Tuhan tahu bagaimana menolong Paulus. Tuhan tahu memilih orang-orang yang akan dipakai di dalam perjalanan hidup Paulus, sampai rencana Tuhan tidak ada yang tidak tergenapi dalam hidupnya. Saat Paulus hidup terus dengan hati nurani yang murni, takut melakukan kehendak Tuhan. Nah, hidup kita kalau kita terus hidup dalam hati nurani yang semakin hari dimurnikan oleh Tuhan, mau taat dan mengikuti perintah Tuhan, sekalipun untuk kita udah, Tuhan aku gak sanggup lagi Tuhan, aku capek Tuhan, tapi karena perintah Tuhan, mau taat kepada perintah Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, supaya tipu daya dan rencana musuh yang tujuannya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan tidak akan terjadi. Dan ini yang dialami oleh Paulus. Nah, ini ponakannya datang ketemu dia dan dia ceritakan. Paulus kemudian minta kepada seorang perwira untuk membawa anak itu kepada kepala pasukan. Kepala pasukan yang memegang peranan di sini. Apakah dia mau mengikuti apa yang orang-orang Yahudi minta, ataukah dia sudah tahu hikmat yang disampaikan melalui ponakan dari Paulus ini. Dan dia menyuruh anak itu pulang dan dia katakan, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Ada hal yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan katakan ke orang lain. Ada orang yang berbagi kepada kita, dia mau cuman kita yang mendoakan. Nah, jangan beritahukan kepada orang lain ini seperti ini yang disampaikan, karena bisa saja kalau disampaikan nanti kedengaran, tersebar beritanya,
mereka akan tahu bahwa kepala pasukan sudah tahu rencana orang-orang Yahudi ini. Jadi ada hal-hal yang kita tutup mulut aja. Jangan mau cerita ke sana kemari, karena nanti bisa membuat buyar rencana Tuhan. Ya, kita lanjut, Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Kepala pasukan luar biasa. Bisa aja ini kepala pasukan, ngapain saya mau dengar ini anak muda, mungkin aja dia bohong kan? Tetapi roh Tuhan pastinya yang ada menuntun kepala pasukan ini. Yang dia lakukan apa? Panggil 2 perwira dan suruh siapkan 200 prajurit loh. 200 nggak sedikit. 200 prajurit, 70 orang berkuda, 200 orang bersenjata lembing. Disiapkan untuk seorang kepercayaan sorga, yaitu Paulus. Menjagai, dia tahu Paulus butuh dijagai. Kepala pasukan gak main-main dengan kepercayaan surga kepada dia. Jadi dia mengirimkan pasukan yang luar biasa banyak ini untuk membawa Paulus pada jam 9 malam itu. Ayat 24, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Ini disediakan beberapa keledai tunggang untuk Paulus. Mungkin kalau satu keledai udah capek, ganti lagi yang lain ya. Sampai itu pun dia pikirkan. Dan dia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Jadi ini kepala pasukan menulis surat kepada wali negeri Felix di Kaisarea. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini, jadi Paulus, ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya untuk mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Jadi ini dia ceritakan ulang apa yang dia sudah alami dengan Paulus ya, bagaimana dia dipanggil waktu Paulus ditangkap, dan bukan dipanggil ya, dia datang menolong di situ waktu ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan setelah itu dia tahu bahwa Paulus adalah orang Rom. Nah, di sini dia mau kirim kembali karena ada penjagaan kepada warga negara. Seperti kita ya, warga negara Indonesia, kalau kita berada di satu tempat dan ada bahaya, pemerintah akan datang untuk tolong. Nah, kita sebagai warga kerajaan sorga saat dianiaya di bumi, pasti dari surga akan datang untuk menolong. Saat kita benar-benar mengakui dan mempunyai kewarganegaraan seperti itu. Nah, jadi ini kepala pasukan sangat menghargai tentang kewarganegaraan. Saya ingatkan dulu waktu kita baca Kisah Para Rasul 22 ayat 28, itu kepala pasukan itu dia beli warganegaraan Rom itu dengan harga yang mahal. Jadi dia tahu betapa mahalnya sebuah arti kewarganegaraan. Makanya dia kirim kepada Felix di sini supaya dia yang menolong Paulus. Jadi saya ulang, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ingat tadi, Tuhan sudah berikan kekuatan kepada Paulus supaya dia berani, kuatkan hatimu sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan sudah beritahu sebelum terjadi. Nah, sekarang kepala pasukan kirim dia kepada Felix ke Roma. Ya, untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ayat 29, ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa, jadi dia sudah ngerti setelah dia teliti dengan baik, dia mengerti sekarang bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat. Bukan karena dia salah, tetapi karena ada hukum Taurat yang membuat dia didakwa. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepala pasukan lihat nggak ada alasan yang patut untuk Paulus dihukum mati karena dia hanya didakwa tentang soal hukum Taurat.
tentang kepercayaannya kepada Yesus yang sudah bangkit, yang mati dan dibangkitkan. Ayat 30, kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Amin. Wah, kisah perjalanan Paulus yang kita lihat Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendirian. Di dalam setiap ujian yang dia lewati, Tuhan selalu ada. Tuhan hadir terus menguatkan dia. Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat untuk menyertai Paulus seperti janjinya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Firman yang sama datang kepada kita hari ini. Jangan takut, aku menyertai engkau. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Shalom.